dosa hamba yang telah kelakuan lisan hamba, sehingga saudara-saudara mengerti apa yang akan hamba sampaikan. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allah, tambahilah ilmu kami dan perdalamlah pemahaman kehidupan kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama ya prihatin kita kalau Masjid Hagia Sophia di Turki dibuka setelah sekian lama jadi museum bekas gereja. Kalau kita masjid kita yang sudah ramai sekarang dibatasi itu tidak banyak. Prihatin kita. Tapi keprihatinan ini sebenarnya di satu sisi bisa melemahkan mental kita. Di sisi lain bisa menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita. Nah, kita mau ambil mana? Apakah ini menjadi hal yang melemahkan atau yang menjadi tantangan untuk kita atasi? Ini yang dalam bentuk lain yang akan kita bicarakan kali ini. Kita sekarang sedang diuji oleh Allah dengan musibah COVID-19. Apakah ini memang musibah atau memang ada hikmahnya? Musibah, penderitaan, kesulitan, bencana, atau memang challenge? Ini yang akan kita bicarakan pagi ini. Maaf kita sampai jam berapa biasa? Sampai suruh jam 6.04. 6.04. Oke, Bapak, Ibu, kita sebut sekarang ini pandemi karena memang penyakit yang sudah jadi wabah dan dampaknya tidak lagi lokal, tidak lagi Bogor, tidak lagi Jawa Barat, tidak lagi Indonesia, tapi sudah dunia. Karena itu disebut pandemi. Ini sudah pandemi. Ini data sampai sebulan yang lalu 9,7 juta orang menderita di dunia. Sampai kemarin sudah 15 juta 600. Yang meninggal sampai 26 Juni 491 ribu lebih. Sekarang sudah 635.000 lebih. Memang dari jumlah yang meninggal persentasenya menurun, tapi angkanya naik. Untuk Indonesia 51.427 yang meninggal, yang menderita 26 Juni, 24 Juli sudah 93.567. Meninggal sampai sebulan yang lalu 2.683. Lebih banyak di waktu meninggal KPU ya, KPPS lebih banyak ini daripada KPPS, tapi KPPS pernah diselidiki sampai sekarang. Dan yang meninggal 4.576. Persentasenya juga memang menurun, tapi persentase kita dibanding dengan persentase dunia lebih tinggi. Oke, ini kondisi yang ada di salah satu negara di Eropa. Suatu sport hall sudah menjadi seperti ini, tempat menampung pasien corona. Pandemi COVID-19 secara sosial menimbulkan keresahan, stres. Banyak sekali rumah sakit jiwa dipenuhi oleh pasien stres. Banyak sekali rumah tangga mengalami depresi, krisis, dan konon angka perceraian meningkat tajam. Kriminalitas meningkat. Pada waktu yang bersamaan tahanan dibebaskan. Dampak ekonomi menurunnya pendapatan baik keluarga, daerah, bahkan negara. Hilangnya pekerjaan, banyak PHK. PHK resmi bagi mereka perusahaan, tapi mereka yang bekerja di bidang sosial, mereka bekerja di pasar-pasar yang tidak terdaftar sebagai karyawan, bukan PHK, tapi terguling mata
pandemi kok disuruh hikmah ya? Ini yang kita coba lihat. Benar nggak sih? Ini musibah atau hikmah? Pertama, rujukan dalam Islam adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Indah sekali ini diucapkan oleh Presiden Turki Erdogan kemarin waktu meresmikan Masjid Hagia Sophia. Dalam keadaan musibah dunia ini, orang Islam itu apabila diuji oleh Allah, maka dia mengatakan, ya Tuhan, tiadalah Engkau menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Apapun yang Kau izinkan terjadi pasti ada hikmahnya. Nggak pernah Tuhan melahirkan produk KW2, apalagi produk reject. Ini yang harus diyakini. Kalau Allah izinkan terjadi, pasti ada maksudnya. Dan ini ditutup dengan doa, jauhkan kami dari siksa neraka. Hikmah di balik musibah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, segala sesuatu datang daripada Allah, dan kalau Allah menghendaki, silakan kembali kepadanya pula. Kondisi ini harus kita miliki dulu dalam menghadapi musibah ini dan musibah-musibah lainnya. Bapak, Ibu, sekarang kita mau coba, mudah-mudahan cukup waktu, mudah-mudahan ada 7 hikmah pandemi, 7 T yang bisa kita dapatkan. Pertama, dari pandemi ini kita makin mendekat pada Allah, tawakal ala Allah. Kita menjadi tawakal pada Allah, berserah diri pada Allah. Maaf, tawakal ala Allah, berserah diri pada Allah. Taqarrub ilallah, mendekat dan mendekat Allah. Tasyakur, kita menjadi bersyukur. Tasamuh, kita menjadi akrab, dekat satu sama lain, tidak mencari-cari salah saudara kita. Kita menjadi tazkiyah, kita mampu mendapat hikmah pelajaran dari apa yang diizinkan Allah untuk terjadi. Kita belajar dan kita tawassul, kita mendapat alat untuk bisa mendekat kepada Allah. Kita bicarakan satu persatu. Tawakal. Tawakal adalah menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tatkala menghadapi suatu kepentingan, kesukaran atau musibah, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Ini ucapan dari imam besar kita Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tawakal adalah menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, walaupun kesulitan sebesar apapun dia timpakan pada kita. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada daya, gak ada kekuatan tanpa izin Allah. Kalau dia izinkan terjadi, pasti ada hikmah di belakangnya. Serahkan kepada dia. Kita mengenal ada musibah yang barusan terjadi, banyak berulang-ulang terjadi. Angin ribut, ada banjir, ada gunung meletus, ada tsunami. Jelas penyebabnya, kelihatan, bahkan sampai pada tsunami sekalipun bisa diprediksi akan terjadi. Kalau kita berwawasan yang luas dan was-was, maka kita bisa memprediksi sebelum terjadi. Tapi dengan COVID-19, siapa yang bisa memperkirakannya? Siapa mengira ini menjadi dunia? Siapa yang melihat penyebabnya? Tidak ada orang yang lihat penyebabnya. Dengan mikroskop biasa pun tidak kelihatan. Mikroskop elektron dengan 10.000 kali pembesaran baru dia mulai kelihatan. Dan itu tidak hanya mengganggu satu negeri, tapi mengganggu dunia. Kita nggak bicarakan apakah ini rekayasa atau tidak, tapi lepas dari itu dia sudah menggejala, mengganggu dunia. Makhluk tak terdeteksi mata. Oleh karena itu, kalau Allah berkehendak
musibah ini datang, yang pantas kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa izin Allah. Ikuti dengan yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah saja kuserahkan, kuwakilkan diri. Hanya pada Allah saja kuwakilkan diri. Lalu tutup dengan yang ketiga, la wujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini wujud tawakal Allah. Dan dalam akhir surat Yasin kita sering baca, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak sesuatu untuk terjadi, dia cukup mengatakan kun, maka yakun, fayakun. Tentang tawakal Allah, pernah sekali kejadian sahabat datang ke rumah Rasulullah. Dia datang, dia masuk ke rumah, dia lepas untanya. Rasulullah melihat, dia suruh turun dulu, ikat untang. Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, aku datang ke rumahmu. Tawakal Allah, aku serahkan pada Allah. Rasulullah marah. Tawakal Allah baru ada setelah ada ikhtiar. Ini yang harus kita pegang dulu. Tawakal Allah itu ada setelah kau ikat ontamu, baru serahkan pada Allah. Tapi kalau tidak melakukan ikhtiar, jangan suruh Allah menjaga ontamu. Jadi keliru kita kalau kita datang ke masjid, nggak usah pakai masker, nggak usah ngurus, nggak usah cuci tangan, enggak. Ikhtiar dulu baru serahkan pada Allah. Ikhtiar dulu baru serahkan pada Allah. Yang kedua, taqarrub ilallah. Taqarrub, qarib, kerabat, menjadi dekat dengan Allah. Jadi taqarrub ilallah itu adalah segala upaya mendekatkan diri untuk taat pada Allah. Dan tiada taqarrub kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada menjalankan kewajibannya. Hadis riwayat Bukhari. Taqarrub ilallah adalah segala usaha dan kegiatan mendekatkan dan menghampirkan diri kepada Allah sehingga dapat menduduki tempat terhormat dan mulia dengan jalan mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Upaya untuk mendapatkan tempat terhormat itu ada kalau kita berada di samping Allah. Bahkan dalam beberapa keterangan Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi, aku bisa berada di dekat nadi hamba yang selalu ingat padaku. Nadi kita itu ahli hadis mengatakan, bayangkan di urat leher kita, Allah itu di sini. Seakan-akan jangan bayangkan dia kemana-mana dengan kita di sini, jangan dipersonifikasikan Allah. Tapi seakan-akan dia di sini. Begitulah kedekatan kita dengan Allah. Tapi caranya mendekat itu adalah lakukan perintah, jauhi larangan. Nggak bisa kita otomatis menjadi orang istimewa kalau kita selalu melanggar aturannya dan mengerjakan semua larangannya. Dalam hadis qudsi itu kata-kata Allah kepada Muhammad, dan Muhammad mengulangnya kepada kita dengan kata-kata Muhammad. Tidak persis dengan kalimat yang disampaikan Allah. Kalau persis kalimat Allah, Al-Quran dia. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, apabila ada hambaku yang mendekat dengan merangkak, aku mendekat padanya dengan berlari. Kalau ada hambaku yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat satu hasta. Artinya, setiap upaya-upaya kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita dengan usaha yang lebih hebat dari itu, dengan aktivitas yang lebih hebat dari itu. Nah, kondisi rohani ini, roh ibadah ini harus kita miliki. Pada waktu aku mendekat, ya aku baru melangkah, tapi dia berlari. Aku belum sampai sejengkal, dia ada beberapa meter kepada. Suasana hati itu yang harus kita miliki. Taqarrub illallah. Maaf,
Kita di rumah. Pak, kita jadi imam yang selama ini subuh mungkin kita imam, tapi belum tentu. Lohor, asar, maghrib, lah rasanya. Isya mungkin, tapi juga belum tentu. Kita masih dalam kemacetan jalan kok. Tapi selama pandemi, ayah menjadi imam, anak laki-laki, istri dan anak perempuan pembantunya di rumah. Dia mendirikan jamaah di rumah. Dia berusaha mendekat kepada Allah karena pandemi. Dia punya waktu yang banyak mendekat kepada Allah bersama keluarga. Hikmah ini, cuman bisa nggak kita pertahankan setelah sekarang udah mulai work from home sebagian, work from office udah bisa nggak kita pertahankan? Yang kedua, banyak sekali saya mendapat telepon, Ustaz, saya jadi malu sama anak saya, dia dah hafal juz 30, saya kayaknya pendek aja belum hafal. Sekarang saya belajar sama anak saya belajar sama saya, malu saya. Maaf Pak, benar gak sih kondisi ini yang alami hari ini? Hal yang dulu gak tersedia waktu untuk kita, jangankan menghafal, membaca saja. Hafalan ayat kita barangkali semenjak SMP dulu sampai sekarang kenapa? Barangkali. Sekarang kita punya waktu banyak. Apalagi kalau kita duduk bersama anak, kita dengarkan dan dia melapor kepada kita hafalannya. Walaupun mungkin kita nggak hafal, tapi kita bisa baca apa yang dia sampaikan, cocok atau enggak. Kita punya waktu sekarang. Nah, bahkan kalau boleh buka fikih sunnah, buka sirah nabawiyah, bukalah. Ya, nggak usah lagi begini, kita kuning. Tapi kita punya waktu kok. Selama ini kita di jalan, di bus sekian lama, di kereta sekian lama, di mobil sekian lama, itu nggak kepake kok. Kenapa nggak dengan kita? Ini yang mendekatkan kita pada Allah. Ini yang mendekatkan kita pada Allah. Kenapa kita nggak mendekat melalui ilmu ini? Dan yang paling khusyuk adalah kalaupun ada kita yang rajin selama nyetir, selama di kereta, kalau di kereta saya banyak menantu. Mungkin ada yang pegang Al-Quran, pegang tasbih, jarang. Tapi sekarang kita punya waktu. Perbanyaklah usaha mendekat dan mendekat Allah. Tasyakur ini bahasa sederhananya ya syukran, terima kasih pada manusia. Tapi tasyakur itu berterima kasih kepada yang memberi segala kehidupan, yang memberi segala kenikmatan, yang memberi segala apa yang kita punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia syukur, tasyakur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ini rumus yang barangkali kalau disampaikan kepada orang sekuler susah dia menerima. Betul. Saya punya jamaah rajin salatnya, tapi pemikirannya sangat sekuler. Hitungannya dia olahraga kok dengan salat ini, dia bermasyarakat kok dengan salat ini, tapi apa yang dia baca salatnya maaf nggak tahu dia. Tapi dia lakukan. Dikatakan kepada dia, kalau kau akui yang kau punya datang dari Allah, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kau nggak mengakui yang kau punya itu tidak datang dari Allah, tapi dari jerih payahmu, dari keringatmu, dari relasimu, dari ijazahmu, dari kedudukanmu. Hati-hati, azab Allah. Saya punya atasan, dia ketua asosiasi, saya sekretaris jenderalnya. Tahun 87 dia mengatakan waktu kami mengirim delegasi ke Italia untuk rapat internasional, dia mengatakan waktu itu kami mengirim utusan dan semua berebut karena di sana banyak proyek. Lalu mengatakan, kalau sebanyak ini kita hanya boleh mengirim 2 orang.
sekarang nggak usah kalian pergi satu pun, saya pergi dengan uang saya. Dan kalau saya dapat proyek di Italia, semua proyek saya bagi kalian. Saya akan ambil satu proyek. Karena bagi saya, kalau ingat ini kata-katanya, harta saya tidak habis dibagi 7 turunan. Tahu 87 dia mengatakan. Saya mendengar, saya pernah dekat. Tahun 97 sewaktu terjadi krisis moneter, 1 rupiah, 1 dolar turun dari 2.300 ke 15.000, dia kena stroke dan di rumah sakit. Dan ini di cover oleh banyak televisi dan koran. Di rumah sakit dia mengatakan, hutangku 7 turunan tidak habis terbayar. Kalau yang pertama saya mendengar, yang kedua banyak orang yang mendengar. Hanya 10 tahun di Allah mengatakan, kalau dia nggak akui apa yang dia punya datang dariku, azabku pedih. Hartaku tidak habis dibagi 7 turunan, jadi hutangku tak terbayar 7 turunan. Ini fakta hidup saya. Hati-hati. Nah, Bapak Ibu, sekarang boleh kita lihat dengan pandemi ini, bersyukurlah kita jadi Muslim. Bersyukur kita jadi Muslim. Kita disuruh wudhu. Wudhu ini jauh lebih bersih dibanding sekadar cuci tangan kan? Muka, tangan, rambut, kaki, hidung, mulut. 5 kali sehari. Kalau ditambah dengan tahajud, ditambah dengan duha, 7 kali sehari. Kalau dibiasakan seperti dibilang oleh Imam Syafi'i, begitu batal wudu'mu perbaharui, batal wudu'mu perbaharui. Berapa kali orang Islam mensucikan dirinya, bukan hanya membersihkan ini dari kemungkinan virus, tapi membersihkan juga hatinya. Kita bangga saudara Muslim, mestinya ya kita tetap perlu itu air di situ dengan perlu, tapi dengan budaya kita wudu mestinya kita sudah lebih bersih. Yang kedua, bagi orang yang ingin menghindar dari pandemi, disuruh olahraga ritmik, bukan olahraga keras, bukan bola kaki, bukan basket, bukan judo, bukan itu terlarang yang boleh. Tapi yang disarankan untuk meningkatkan daya tubuh adalah olahraga ritmik. Olahraga ritmik itu kalau Chinese punya Tai Chi. Kita punya sahabat Profesor Hembing Wirahadikusuma, seorang Chinese Manado, mempelajari tentang saum, akhirnya masuk Islam. Sampai wafatnya dia mengatakan obat yang paling efektif itu adalah saum. Dia mengatakan salat itu jauh lebih tinggi gerak ritmiknya dibanding Tai Chi. Cuma memang salat kita itu adalah salat yang menyengaja salat. Terasa waktu ngangkat ini hati bergetar dan mungkin ada otot kita yang berbunyi. Waktu ruku mungkin ada terasa di sini ada tarikan otot. Maaf, saya kena terlalu beng-beng. Saraf kejepit. Udah ke dokter saraf, udah di ronsen, dikatakan bla 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 ini. Dengan melalui tahajud 1,5 tahun, dengan murni menggerakkan ini sepenuhnya, saya hilang. Saya ronsen lagi, dokter mengatakan 2 dokter, satu dokter Andri, seorang Katolik, satu lagi dokter saraf. Dia mengatakan secara medis kamu bisa jawab. Hilang sampai hari ini hilang. Jadi salat ini sebenarnya upaya untuk membuat kita bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga insya Allah kita punya daya tahan yang tinggi terhadap serangan virus corona. Ketika maafkan kita lihat APD seperti ini ya, alat perlengkapan para perawat dokter seperti ini. Buat umat Islam aneh kan? Muslimah kita begini. Kita pun sebenarnya sekarang ini kan hampir begitu tuh. Bukan hal aneh buat kita ada terpelihara. 1 tahun
pekan lalu banyak sekali WhatsApp yang menyampaikan berita. Di Eropa sekarang banyak sekali umat-umat Islam yang diminta diberikan alat pengeras suara suruh mengandalkan azan. Ini fakta ini. Bukan berita kosong, ini fakta. Karena satu keyakinan yang dimiliki umat Islam Eropa dan umat-umat lain yang tidak Islam bahwa azan itu bisa mengusir virus corona yang sampai hari ini itu masih berlangsung. Buat kita azan itu bukan hal aneh. Oke. Tasamuh adalah sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Tasamuh biarkan orang lain melaksanakan haknya. Jangan terlalu banyak ikut campur. Jangan ngerecokin. Secara nasional kita mengenal ini sebagai toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Yunani tolerare. Tolerare itu artinya pembiaran, sama dengan tasamuh dalam bahasa Islam. Pembiaran. Tasamuh biarkanlah dia melakukan sesuatu yang dia mau selama nggak mengganggu aku. Jadi maaf saya keluar sedikit, jangan diartikan toleransi. Oh dia begitu, aku juga begitu deh. Enggak toleransi itu kan yang diajarkan oleh saya bosan dulu. Itu diajarkan oleh orang-orang yang puasa tadi. Toleransi, ikut seperti dia. Kalau enggak, toleransi biarkan dia. Islam punya hukum yang jelas, lakum dinukum waliyadin. Ini toleransi keluar, tapi tolong tasamuh itu toleransi ke dalam. Toleransi ke dalam. Sesama kita jangan saling menyalahkan. Kita terlalu biasa nyalahin saudara. Aduh mata kakinya mesti kelihatan kalau enggak. Aduh dia mesti pelihara jenggot kalau enggak. Aduh banyak sekali yang kita nyalahin sesama kita. Padahal kalau kita mau lihat apa kelebihannya orang yang tidur di masjid, masal di masjid, mendakwahi jamaah yang datang ke masjid, bahkan ada yang punya keluhan datang ke rumahnya. Kalau tahu begitu cara Rasul dulu, bahwa aku nggak sanggup urusannya lain, bahwa aku nggak merasa itu sebagai kewajiban urusan lain, biarkan. Tapi dia melakukan yang lebih baik dariku, jangan salah-salahkan, jangan masa keluarga. Jangan sesama kita mencari-cari perbedaan itu diperdalam. Dia Idul Fitrinya, dia selalu saja dicari-cari. Sesama kita tasamuh. Jangan sesama kita saling menyalahkan. Ini yang saya sebut sering kita nyalahkan. Saya nggak ingin menyebut secara khusus. Tapi saya ingin yang terakhir sekarang sudah muncul kaum baru. Dia mencoba menjadi tasamuh, bawahnya sarung, atasnya jas dan dasi. ini memang kayaknya nyeleneh. Dia mau pergerakan. Umat Islam jangan cari-cari dong. Begini mestinya. Jangan. Ini dan ini dia menyebutnya aku detoba. Dulu generasi yang sekuler sekarang pakai. Ya tapi nggak mesti juga begitu caranya. Tapi apa yang dia gambarkan ini perlu jadi perhatian kita. Jadilah ukhuwah Islamiyah. Yang kelima tazkiyah. 10 menit lagi waktu kita. Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa dari segala perbuatan menyimpang dan tercela, serta menghiasi jiwa dengan perbuatan-perbuatan terpuji sesuai syariat dan bebas dari tradisi atau modernisasi. Tradisi cenderung ke syirik, modernisasi cenderung ke sekuler. Saya ini kan sekarang ini kita terancam dari dua sisi. Di satu sisi kita ingin disebut modern, sehingga kita berpikir Tuhan itu ngatur akhirat, dunia ini ngatur pakai apa? Pakai hukum, jangan pakai hukum Allah di dunia.
Allah itu penguasa akhirat kan Malik Yaumiddin. Enggak, ya Malik Yaumiddin, tapi dia di dunia juga berkuasa. Atau kita ada mencampur-campur tradisi, dan mencampur-campur kebudayaan, dan mencampur-campur mistik dalam agama. Di satu sisi orang-orang modern mengganggu melalui paham sekuler, dunia inilah segalanya, akhirat urusan nanti. Bahkan sudah ada pemimpin Indonesia mengatakan di depan umum, sudah ada nggak yang kembali dari akhirat? Benar nggak akhirat itu ada? Berani dia mengatakan itu. Hajat. Kafir. Maaf. Hati-hati, kita harus benar-benar mensucikan jiwa kita, bersihkan. Kalau Allah mengatakan dalam Quran, nggak ada bantahan di situ, nggak boleh akal pakai-pakai di situ, nggak boleh direkayasa di situ. Jangan paksa-paksakan kehidupan kekinian. Kalau Allah sudah mengatakan, sami'na wa apa? Aku dengar Allah dan aku ikut tanpa reserve. Mati pun aku mau kalau kau sudah mengatakan begitu. Jangan sami'na wa asaina. Aku dengar Allah, tapi maaf, kali ini aku abaikan dulu. Karena kondisi atasanku begitu, aku nggak pakai dulu. Karena kondisi pemerintahan begitu, aku tinggal dulu. Ada cerita. Tazkiyatun nafs, sucikan dirimu, luruskan akidah dan akhlakmu sesuai dengan aturan Allah. Ini nyeleneh saya. Maaf, ini yang terjadi di sekitar Idul Fitri. Yang Indonesia menyebutnya Lebaran. Untung sekarang nggak ada Lebaran yang begini tahun ini. Kalau lalu orang naik kereta begini nggak sih? Hilang di manusia aja. Saya pernah nonton TV bersama seorang Prancis, dan lihat di TV bahwa kereta api, jawatan kereta api menyediakan beberapa gerbong untuk orang membawa motor ke kampungnya. Dia punya motor dibawa naik kereta untuk ke kampung ke depan. Selain dari memperlihatkan, oh ini udah Jepang, pamer, show off. Ini terus membawa motor. Dan maaf, ini terjadi loh. Angka tabrakan tahun 2008 itu 873 orang meninggal di jalan raya. Yang saat menyedihkan sekali, saya mendengar ada orang berempat bawa barang banyak, anak masih setengah bayi, digendong bapak-bapaknya begini, anak kecil di belakang sama ibunya. Udah sekian lama, begitu berhenti makan, ternyata digendongnya juga meninggal. Dan banyak Pak Haji main petasan. Ini selama pandemi kemarin kan nggak ada. Tolonglah hilangkan nanti kalau Idul Fitri datang nanti, ini nggak Islami, ini Indonesiawi, nggak ada aturan Islam begini. Banyak keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak Islami, tapi tradisi sudah menjadi kebiasaan. Dan kalau nggak begitu, ya apa namanya? Maaf, bahkan mudik. Saya banyak catatan tangan ini. Saya sampaikan. Rasulullah 10 tahun setelah meninggalkan Makkah pindah ke Madinah, pernah nggak mendengar cerita dia pulang dulu ke Makkah? Mudik bukan budaya Islam. Pulang kampung budaya Islam, mengunjungi sanak saudara, silaturahmi budaya Islam, tapi terkait dengan Idul Fitri sehingga saya pernah memimpin satu kawasan industri di Sentul. Ada salah satu perusahaan motor Cina, assembling motor Cina, dan dia aktivis masjid. GM-nya mengatakan 1 bulan menjelang Ramadan,
sampai seminggu Ramadan penjualan kami meningkat 300%. Orang beli motor, kredit. Tapi begitu Idul Fitri, tagihan kredit macet kami meningkat 900%. Jadi tidak ada kaitannya. Tolong bersihkan agama kita, akidah kita, akhlak kita dari sesuatu yang berbau sekuler dan sesuatu yang berbau tradisi. Islam itu ada aturannya. Bebaskan tradisi. Oh, tradisi mau dijadikan agama boleh nggak? Agama boleh dijadikan tradisi nggak? Boleh sekali. Agama jadikan kebiasaan. Akidah, akhlak jadikan kebiasaan. Boleh. Tapi jangan kebiasaan menjadikan agama. Kalau orang Padang ini, kalau orang makan ini, kemarin nggak kemarin. Kita tinggalkan. Yang ketujuh, yang keenam, mungkin yang terakhir. Tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata rabbah, yarubbu, yang artinya adalah aslahu tawalla amrahu sasa'asu wa ghamma. Memperbaiki itu adalah tarbiyah. Mengurus itu adalah tarbiyah. Memimpin adalah tarbiyah. Menjaga dan memelihara adalah tarbiyah. Yang inti tarbiyah itu adalah yang terakhir, menjaga dan memelihara. Menjaga dan memelihara itu artinya mendidik. Jadi kalau periode ini, periode pandemi kita ini menjadi periode pendidik. Bahkan saya ingin mengakhiri di sini karena selama ini kita serahkan anak-anak belajar ke sekolah, kita tahu nggak pelajarannya? Kita tahu nggak sampai di mana? Kita tahu nggak rumusnya? Kita tahu. Sekarang dengan dia belajar di rumah, maka kita yang mendampingi sehingga kita sebenarnya belajar dari mereka. Sering sekali kita mengatakan belajar, tapi aku pun nggak belajar. Selama pandemi, aku harus belajar bersama engkau sayang. Belajar bersama itu mendidik, bukan menakut-nakuti. Selama ini kita merasa aku benar sendiri dan dia selalu salah. Mengajar dengan tekanan kata tinggi, dengan kecepatan, dan menganggap dia seperti kita pintarnya. Tapi coba lakukan seperti ini. Indah sekali. Sekaligus ini adalah rekonsiliasi keluarga. Sekaligus ini adalah usaha merekat dan mendekatkan keluarga. Pandemi punya waktu banyak kita melakukan ini dan manfaatkan sebaik-baiknya. Biasa kita makan keluar ya, malam minggu atau awal bulan dan seberapa. Sekarang kan susah, walaupun udah mulai ada yang buka bubur. Nah, gampang masak yang banyak di rumah, makan keluar di halaman. Jarang loh kita lakukan, benar. Kalau dulu pasang tenda, kalau dulu indah juga loh. Apalagi kalau taman kita sekarang udah dihiasi dengan kembang-kembang, selama ini tempat sampah aja. Sekarang main badminton lah dengan dia di taman itu. Rekonsiliasi keluarga, mau makan di rumah silakan. Gelar ikan makan di taman, makan di halaman. Oke, Bapak, jam 6 sudah. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Saya ingin mengingatkan diri saya. Mudah-mudahan sependapat kita bahwa pandemi ini memang musibah, tapi jadikan ini hikmah, ambil hikmahnya. Perbaiki diri, gunakan pengalaman kita selama pandemi ini untuk meningkatkan iman, Islam, dan takwa kita. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan atau ini silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencermati dengan itu dalam apa yang disampaikan oleh Ustaz. Secara pribadi saya mengatakan bahwa COVID ini adalah kelihatan hikmah, bukan musibah. Karena pernah dikatakan pada bahwa sebelumnya bahwa kita ini hidup di akhir zaman.
hanya Tuhan memberi tindakan agar dimulai dari Tuhan agar kita bisa berkumpul dan beribadah, meninggalkan ibadah. Nah, peringatan dari Allah ini sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada flu burung, kita bunuh burung semua hilang. Tuhan jadi menunjukkan lagi flu babi dibunuh semua. Itu datang flu COVID-19 ini, apakah kita harus saling membunuh? Nah ini peringatan Tuhan yang sudah berkali-kali ke manusia di akhir zaman kita sebelum datang di zaman ini semua kita menunjukkan ibadah kita secara sosial. Nah itu tadi saya sapi itu dalam kalau saja nanti umat dunia ini siapapun Islam agama manapun, sebagai contoh negara seperti Amerika itu begitu banyak korbannya, Itali, karena memang dari Eropa itu sebenarnya meninggal. Saya khawatir, Eropa saya khawatir apabila kita masih belum juga sadar dan juga meresapi poin 1 sampai 7 itu meningkatkan ibadah kita, Tuhan akan memberikan suatu peningkatan yang tidak dahsyat. Sering kita baca bahwa ada yang namanya nanti seperti hujan meteor, satu getaran hancur sekaligus. Mungkin ini hanya bayang-bayang saya. Bagaimana Pak? Sebenarnya tidak ingin saya menanggapi. Saya 1000% setuju. Sepenuhnya setuju. Bapak mendalaminya jauh lebih dalam daripada apa yang saya sampaikan. Yang saya ingin bukan menambahkan, kita terbiasa dalam hidup ini menangkap sesuatu sebagai prosesi. Prosesi itu apa yang dibaca, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Itu yang kita hafal. Standar operating procedure, mekanisme, itu yang kita hafal. Termasuk dalam ibadah, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukuk, sujud, itu yang kita hafal. Kita kehilangan roh. Semua jenis ibadah betul menuntut ada prosesi. Ada yang dilakukan, ada yang dibaca baru dapat surga. Nggak dilakukan, nggak dibaca, nggak mungkin dapat surga. Pasti prosesi itu jalan. Tapi mau besar kecilnya pahala, ambillah hikmahnya, ambillah nilai hakikinya, ambillah sesuatu. Kenapa sih Allah mengizinkan itu terjadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam awal ya Allah, tidak ada satupun perbuatan yang kau izinkan terjadi yang sia-sia. Mampukan kami mendapatkan hikmah. Kita bisa mencari hikmah itu kalau kita memang menguasai esensi, menguasai rohnya. Jangan hanya berhenti pada prosesi apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Bapak tadi dalam sekali mencari rohnya, dalam sekali mencari hikmahnya. Iya Pak, iya. Sebenarnya zikir itu mencari roh. Zikir itu mencari roh dari semua yang kita lakukan. Kita menemukan Allah dalam bentuk yang sesungguhnya dalam zikir, bukan dalam prosesi. Prosesi hanya menggugurkan wajib dan membuat kita dapat surga. Tapi surganya seluas apa, seberapa lama, apa fasilitasnya, tergantung dari seberapa banyak roh yang kita dapatkan. Itu yang bisa saya tambahkan. Tapi tentang komentar Bapak, saya sepenuhnya setuju, 1000% setuju. Betul. Mari kita berusaha mencari proses. Tidak hanya prosesi, tapi mengambil esensi, mengambil hikmahnya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.